Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Majelis Jumali yang saya hormati, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa di Madinah, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba adalah sebuah masjid yang terletak di daerah Quba, satu desa kecil yang kurang lebih terletak di 5 km sebelah barat daya Madinah. Tentu pada saat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang yang pertama menjemput beliau dan menunggu beliau adalah penduduk Quba. Ketika Nabi tiba bersama sahabat setianya yaitu Abu Bakar Siddiq, para penduduk Quba belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Bakar melihat keraguan-raguan dari penduduk Quba pada saat itu, maka sahabat Abu Bakar melindungkan amamahnya atau selendangnya di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian penduduk Quba dapat mengenali bahwa salah satu di antara dua orang yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang yang bernama Mahmud Al-Falaki, Mahmud Pasha Al-Falaki, seorang ulama sejarah dan juga ahli falak yang terkenal di Mesir, menyebutkan bahwa Nabi datang di Quba itu bertepatan dengan tanggal 20 September 622 Masehi, ya, atau kurang lebih setelah 13 tahun usia dari kenabian Rasulullah SAW. Lahan yang dibangun Masjid Quba adalah satu lahan yang sebetulnya dibeli oleh Rasulullah SAW dari Kalsum bin Hadam, yaitu dari kabilah Amir bin Auf. Di Quba inilah Rasulullah mendirikan masjid yang tadi disebutkan, yaitu dari Kalsum bin Hadam. Tentu batu pertama peletakan dilakukan oleh sendiri Rasulullah SAW, kemudian diikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Masjid Quba yang pertama didirikan adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian pembangunan kedua itu adalah menghadap ke Baitullah. Namun yang menarik dari fakta sejarah tentang Masjid Quba ini, here we will build a house of the Prophet. And our first meeting place, a prayer house. The first mosque of Islam, here. Work is a worship, he says. He's 53 years old. How old are you? Masjid Quba adalah awalu masjidin bunya fil Islam wa awalu masjidin bunya fil Madinatin Nabawiyah. Jadi Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh kalangan umat Islam pada saat itu, sehingga dalam Al-Quran disebutkan ussisa ala taqwa. Jadi Masjid Quba adalah didirikan atas berdasar ketakwaan, di mana ini menjadi sebuah simbol hijrah Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Bunya Masjid Quba min
qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa dzalika hina hajara fi Makkah al-Mukarramah mutawajjihan ila Madinah. Ini yang tadi disebutkan bahwa saat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disambut oleh penduduk Kuba, maka didirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Kuba. Seterusnya ada ihtamal muslimuna min ba'dihi bi amarati Masjid Kuba fajaddadahu Utsman bin Affan thumma Umar bin Abdul Aziz fi ahdil Walid bin Abdul Malik wa tataba'a al-khulafa'u min ba'dihim wa tataba'a al-khulafa'u man ba'dahum ala tawsi'ihi wa tajdidi bina'ihi. Jadi setelah dibangun kemudian dilakukan renovasi yang saat itu dilakukan oleh Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz pada saat dinasti Abdul Malik, ya. Kemudian yang juga di era modern bahwa Malik Fahd bin Abdul Aziz Al Saud juga melakukan sebuah renovasi perluasan di tahun 1405 Hijriah dan berakhir di 1407. Ini tertulis di sini fadlu salati di Masjid Kuba. Jadi ada fadilah ketika kita salat di Masjid Kuba. Hadis ini diriwayatkan oleh apa aja, sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Kuba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Rawahu Majah bisanad sahih. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Kuba kemudian sholat di dalam Masjid Kuba ini, seakan-akan pahalanya sama seperti melaksanakan umrah. Ini bagian dari staf pengurus Masjid Kuba ini. Alhamdulillah كيف في حالة الكورونا هذا؟ لا حافظ جالس انا الله يصلح. انا طب ليش سكت الروح؟ يعني ساعة محددة مفتوحة بس وقت الصلاة. من قبل الصلاة كم مدة أو كم؟ قبل الصلاة بربع ساعة. Jadi خلي di Kuba ini sebelum adzan, sebelum sholat seperempat, dan sesudahnya juga seperempat. Nah, itu adalah catatan sejarah tentang Masjid Kuba. Tentu kita selaku umat muslim yang memiliki sebuah perhatian besar terhadap sejarah tentang Kuba berharap untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Masjid Kuba ini menjadi sebuah simbol yang terus abadi sampai hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dan mengkhususkan setiap hari Sabtu beliau selalu pergi ke Masjid Kuba dan untuk sholat di situnya. Ini merupakan sebuah simbol kecintaan Rasul pada Masjid Kuba. Semoga penjelasan ini menjadi penambahan wawasan dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.